Oke, di depanku sekarang sudah ada Rocket New, penulis dari buku Bu, masih banyak yang belum kuceritakan. Rocket New, halo. Halo, Gimana kabarnya? baik. Beneran baik? Ya, baik. Sangat bahagia. Oke, aku kan sebenarnya tahu nama aslinya siapa, tapi penasaran sih dengan alasan dia memilih nama Rocket New untuk sebagai nama pena, bisa dibilang begitu ya? Ya, nama pena. Kenapa Rocket New? Karena saya menyukai roket, di mana kita bisa melihat bumi dari atas. Kemudian itu panggilan nama singkat dari nama asli. New, nama singkat dari nama asli. Oke. Roket kan banyak. Benda kan, maksudnya untuk melihat bumi dari tinggi itu kan banyak. Kenapa roket? Karena roket itu lebih cepat daripada pesawat. jadi soal speed, soal kecepatan gitu ya? Iya. Oke, sekarang kita sedikit mengulas tentang buku. Bu, masih banyak yang belum diceritakan. Kan sebenarnya dilabeli sebagai kumpulan cerpen ini ya. Jadi ada banyak peristiwa-peristiwa soal sesuatu yang mengganjal, mulai dari masa sekarang, kemudian flashback ke masa lalu, sampai masa kecil juga kan. Itu bener gak sih kalau aku bilang bahwa hampir semua topik di sini sebenarnya sesuatu yang pengen kamu obrolin ke orang tua, terutama ibu, tapi nggak kesampaian? Ya, sesuai dengan judulnya. Oke, tapi kan ini akhirnya dari sekian banyak peristiwa, ada beberapa, atau bahkan hampir semua yang merujuk ke satu peristiwa, apa namanya ya? Bukan peristiwa. Kayak efek tertentu yang dialami sekarang gitu kan. Jadi ada nyambungnya bahwa ini karena studio alam jadi anginnya kenceng, mohon maaf. Ada benda-benda berjatuhan. Jadi ada banyak peristiwa yang apa ya? Jadi ganjalan sekarang yang membentuk karakter sekarang, bahkan entah baik ataupun buruk itu kan berawal dari peristiwa-peristiwa ini, dan kebanyakan ini nggak bisa diceritakan ke keluarga, ke kakak, ke keluarga inti bapak, apalagi ke ibu. Nah, pertanyaanku adalah kenapa ibu? Karena sebagai anak perempuan, ibu adalah seorang yang paling netral di keluarga. Harusnya. Idealnya menurut saya. Tapi sebenarnya ibu di sini dia tidak bisa melakukan apa-apa karena seorang ayah lebih dominan. Oke. Sebenarnya banyak kasus keluarga seperti ini ya, entah ibunya yang dominan atau bapaknya yang dominan, yang akhirnya ketika ada sesuatu seharusnya anak itu kembali ke rumah, kembali ke orang tua untuk menceritakan semuanya, dan itu nggak terjadi gitu ya? Iya. Jadi kan anak itu tidak menemukan rumah di rumahnya. Tidak menemukan di rumahnya sendiri? Iya. Oke. Apalagi kamu anak perempuan ya, harusnya mungkin ada berbagai macam persoalan yang relevan dengan kehidupan si ibu. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, sudut pandangnya mungkin harusnya sama gitu kan? Ya, paling enggak kan dia bisa menenangkan. Ya. Jadi paling enggak kalau misalkan ada permasalahan nggak harus jadi pemecah masalah, nggak harus jadi pembawa solusi, nggak harus ya. Tapi harus jadi sesuatu atau seseorang yang mendengarkan. Iya, sayangnya juga saya nggak bisa bercerita dengan itu. Nah, makanya pemilihan judul Bu masih banyak yang belum gue ceritakan sebenarnya pas banget kalau menurutku sih, dari seluruh isinya, dari mulai cerita pertama sampai cerita terakhir. Kan kita idealnya seseorang itu kan harus ada, jadi apa namanya ya, seperti film NKCTHI itu kan. Oh iya, saya pernah lihat. Ya sebenarnya kan segala sesuatu akan jadi besar menumpuk kalau emang nggak saling cerita gitu. Ya. Mungkin efeknya atau dampaknya nggak akan jadi sebesar sekarang kalau pada saat itu ada tempat untuk mencurahkan semuanya gitu kan ya? Iya. Oke. Jadi sebagai informasi, buku ini tuh diterbitkan sendiri di apa nama penerbitannya? Kaloka Media. Ya, jadi ini buku pertama ya? Buku pertama di penerbitan saya dan teman saya. Oke. Jadi Kaloka Media ini adalah sebuah penerbitan yang rencananya memang seputar sastra kan, masih seputar cerpen, novel ataupun puisi gitu. Jadi bagi teman-teman yang masih punya tulisan dan bingung mau nerbitin kemana, jangan pusing, sekarang ada Kaloka Media. Dan sekarang udah mulai diurus kan ya?
macam-macamnya perizinan segala macam udah beres kalau Ya, kayaknya. sudah beres, sudah ada ISBN-nya, jadi sangat-sangat terpercaya. Oke. Jadi kalau cetakan pertama si kumpulan cerpen ini kan sebenarnya masih belum ada ISBN, masih kayak cetakan mandiri, masih bener-bener kayak apa namanya ya bener-bener penerbitan sendiri gitu kan. Ya, Tapi sekarang untuk edisi revisi katanya yang sebentar lagi akan dimunculkan itu sudah disiapkan, udah ada ISBN, udah ada pokoknya lengkap deh gitu kan. Oke, sekarang ke soal isi lagi. Selain ibu, nggak ada tempat lain untuk cerita. Jadi ini sebagai gambaran bahwa di buku ini tuh banyak kejadian-kejadian yang sangat mengganggu untuk bisa dibilang perkembangan psikologi anak ya. ya, Dari masa dia kecil, beranjak dewasa, sampai sekarang dewasa, pun dari sumber permasalahannya, entah dari keluarga sendiri, dari lingkungan sekitar, bisa dibilang kerabat, teman-teman, atau bahkan memang akhirnya dari orang tua sendiri atau kakak sendiri atau keluarga terdekat gitu kan. iya. Sumber masalahnya justru dari orang-orang terdekat bisa jadi. Nah, ada nggak sih orang lain untuk berbagi masalah ini? Atau masalah-masalah yang kamu tulis? Aku nggak tahu ya, itu beneran 100% fakta atau enggak. Itu kan urusanmu gitu kan. Dan ya mau nggak terlalu mengulik soal itu. Lebih ke persoalan-persoalan yang kamu tulis itu sudah pernah diceritakan ke seseorang nggak? Beberapa judul pernah, beberapa enggak. Jadi sebenarnya diceritakan ke orang-orang pun yang masih nggak terlalu dalam juga gitu. Jadi masih sebatas kulit Ya. ya. Pun misalkan poin yang diceritakan, topik misal cerita soal A, ini udah pernah diceritain ke orang tapi nggak full kayak Nggak yang full. di buku gitu kan. Iya. Jadi Kalau di buku bener-bener kan lebih detail. personal banget kan. Iya. Berarti bisa dibilang nggak ada ya satu tempat yang bener-bener kamu bisa mencurahkan semuanya. Nggak ada. Kalau misal pernah diceritakan pun rasanya masih belum semua. Iya. Gitu. Jadi sebatas hanya tahu luar, nggak yang beban yang gini. Kalau kita cerita menyeluruh kan kadang beban merasa terangkat lebih ringan walaupun itu nggak menyelesaikan masalah, tapi lebih enteng. Berarti kan hal itu belum ketemu sampai sekarang gitu kan. Walaupun mungkin saya berkali-kali bercerita sekedar kulitnya, tapi sempat merasakan malah saya bosan cerita tentang saya sendiri gitu. Jadi pada akhirnya nggak mau cerita walaupun dari kulitnya aja. Oke. Berarti kalau bisa dibilang apa ya? Kalau itu sebagai pendengar ya, sebagai tempat untuk bercerita, tempat untuk berbagi. Sekarang support system. Kalau kita bicara support system kan bisa dari keluarga, bisa dari teman yang mendukung. Maksudnya akhirnya kan orang tahu permasalahanmu ternyata seperti ini. Akhirnya ada nggak sih support system yang datang ke kamu, entah dari teman, dari keluarga, dari gitu, yang mendukung, support? Ada, dari teman saya kan ikut teater. Nah, teman-teman yang paling dekat itu adalah teman yang di teater. Nah, melalui proses-proses di teater itu sebenarnya juga ada sesuatu tahapan terapi buat saya sendiri. Ya. Nah, ngomong soal terapi. Ini aku tahu kamu sebenarnya emang pengen nerbitin buku dari dulu. Tapi bener nggak sih? Justru ini tujuannya itu lebih banyak untuk proses healingmu, untuk proses terapimu daripada hasrat untuk membuat buku itu sendiri. Iya, benar. Bener kan? Rasanya saya ketika sudah menerbitkan ini ada sesuatu yang mulai lega. Beban terangkat saya. Gitu ya. Gitu. Iya, karena jadi dari awal baca buku ini, apa istilahnya, peduli amat soal teknis, peduli amat soal laku atau enggak, peduli amat soal buku yang profesional yang harus syaratnya begini, nggak peduli soal kualitas kertas, nggak peduli, pokoknya aku ngeluarin buku dulu. Aku nulis dan bisa dibaca orang. Lebih ke kayak akhirnya aku menemukan tempat untuk berbagi gitu kan. Iya, saya juga baru menyadari ketika sudah terbit, oh berarti emang ini adalah salah satu saya untuk terapi buat kesembuhan saya. Iya. Nah, ngomong soal kesembuhan, kalau yang udah baca buku sampai akhir, pasti tahu bahwa endingnya adalah bahwa si tokoh utama di sini itu didiagnosa bipolar. Gimana ceritanya? Waktu pertama kali kamu dapat berita seperti itu, perasaanmu piye?
Perasaanku adalah sepertinya semua orang itu berbaju putih dan saya sendiri yang berbaju hitam. Kenapa? Karena saya merasa saya yang tidak normal di antara Oke. lingkungan saya. Jadi kan selama ini banyak tekanan, banyak gejala-gejala seperti apa. Cuma kan nggak bisa memutuskan bahwa aku ini kenapa gitu kan. Setelah konsultasi ke berapa psikiater sih? Dua. Tiga psikiater. psikiater. Sampai akhirnya mendapatkan jawaban itu. Berarti pertama lebih ke, kok aku kayak gini ya? Merasa beda. Bedanya, merasa sakit. kalau sekedar merasa beda masih agak mending. Kan analogimu tadi yang lain putih aku hitam sendiri. Iya. Itu kan perbedaan yang buruk gitu kan. Iya. Analogi seperti itu. Sampai ngerasa kayak gitu. Sampai ngerasa kayak gitu. Sakitnya itu nggak seperti sakit fisik. Iya. Terus yang pertama kali kamu ceritain siapa? Yang pertama saya ceritain teman dekat yang di teater itu. Oke. Orang tua taunya setelah kapan? Setelah 4 bulan terapi. Justru sudah terapi 4 bulan itu, Iya, baru tahu. baru tahu. Nah, respon mereka? Sebenarnya keluarga saya tidak terlalu paham masalah penyakit bipolar itu, jadi mereka hanya menangkap, oh saya stres, dan mereka hanya memberikan solusi untuk mengurangi kegiatan yang membuat saya tertekan. Mungkin itu. Saran-saran yang sebenarnya nggak tahu juga gitu ya, lebih ke apa ya? Kadang-kadang saran yang mau diturutin juga nggak cocok gitu kan, Iya. lebih ke hal kayak gitu. Tapi sebenarnya terlepas mereka paham atau tidak, yang penting sekarang mereka mau mensupport saya dari dukungannya, dari keuangan juga untuk tetap melakukan terapi. Kan pada akhirnya ayah saya yang mengantar saya ke rumah sakit. Pada akhirnya? Iya. Terus sepanjang dia ngantar ke rumah sakit, apa ya? Apa yang terjadi? Entah komunikasi atau perasaan kali ya? Ada komunikasi nggak? Sebenarnya pas ke rumah sakit, kebanyakan ayah saya mendukung, memberikan motivasi. Jangan menjadi orang dengan jiwa yang minder. Oke. Padahal kalau misalkan baca, kurang lebih sebagian besar karaktermu yang sekarang disebabkan oleh dia. Kurang lebih. Iya. Dan ternyata saya benci dengan diri saya yang menyalahkan seorang ayah. Oke. Jadi ada progres ya, yang sebelumnya kamu merasa bahwa keadaanmu yang begini disebabkan oleh keadaan dia itu kan, sebab perlakuan dia. Tapi sekarang justru ini mulai toleran. Mungkin saya terlalu kayak salah paham untuk memahami sikap beliau. Oke. Jadi sebenarnya seberapa mengenal kamu ke orang tua? Ayah atau ibu? Saya yang mengenal. Sebenarnya waktu dulu itu saya paling dekat sama ayah saya, waktu kecil. Iya. Terus ketika beranjak SMA semakin jauh. Banyak kesalahpahaman dan saya merasa sudah tidak bisa dekat lagi. Iya. Problem ketika SMP, SMA sih terutama karena sebenarnya dia sudah mengalami berbagai macam persoalan yang tidak bisa diceritakan di rumah. Sedangkan sampai di rumah ketika mau membahas mungkin tanggapannya tidak sesuai harapan. Akhirnya nyari dunia di luar. Biasanya kan kayak gitu kan? Iya, biasa kayak nah, gitu. Akhirnya usaha untuk mendekatkan diri malah nggak bisa, malah justru semakin menjauh. Biasanya bener hubungan keluarga yang kayak gitu. Ibu seberapa mengenal? Kamu mengenal ibu? Sebenarnya kalau ibu itu saya nggak mau terlalu membebani beliau karena kan pernah menjadi saksi di mana ibu itu menjadi orang yang selalu disalahkan karena kakak saya. Jadi karena apa yang menimpa kakakmu, ibumu sering jadi pihak yang dikambing hitamkan sama bapak gitu ya? Ya sering terjadi di keluarga, malah sering sebaliknya kayak gitu. Jadi sebenarnya hal itu kan sangat lumrah gitu ya. Iya, tapi sebenarnya kalau sesuatu dianggap semua lumrah, lebih baik sih karena kita nggak terlalu tertekan. Tapi karena dulu saya benar apa-apa hal kecil pun rasanya berat, rasanya nggak adil. Selalu berpikir. Karena
apa sih yang menyebabkan kamu merasa, jadi kenapa ngerasa tertekan, kenapa ngerasa nggak adil, apakah karena perlakuan, apa karena tuntutan, atau ya balik tadi sebelum jawab itu, seberapa mengenal orang tua ke kamu, kenal nggak sih sebenarnya orang tua ke karaktermu, keinginanmu, tujuanmu? Ayah deh, kita ayah dulu. Kalau ayah sepertinya tidak terlalu mengenal saya masalah tujuan. Kalau itu mengerti saya masalah kepribadian. Mengerti, cuman tidak bisa berbuat lebih karena bukan orang pengambil kebijakan, intinya gitu ya. Jadi saya merasa percuma kalau misal cerita. Nah kan di salah satu ceritanya kan menggambarkan bahwa bapak itu pengen anaknya yang feminim gitu kan, yang bisa dandan, yang layaknya perempuan pada umumnya lah, sedangkan karaktermu itu jadi sesuatu yang berbeda gitu. Nah, hal seperti itu membuatmu tertekan juga? Iya, hal seperti itu yang sekarang saya pikir sepele, dulu sangat-sangat tertekan. Karena saya pikir itu karakter saya. Kenapa orang tua saya mengubah karakter saya? Tapi sekarang sudah bisa menerima itu? Sekarang sudah mulai terima. Orang tua juga sudah mulai menerima? Sudah. Kemarin sempat pas pulang sebulan, saya nggak dandan, nggak apa. Ayah saya juga nggak terlalu cerewet membahas itu ternyata. Nah, kalau kita cari di akar permasalahan, kan ada berbagai masalah yang datang dari eksternal, yang dari orang lain di luar keluarga inti ya. Ada juga permasalahan yang timbul gara-gara ya persoalan keluarga inti. Sebenarnya yang bisa yang paling jadi persoalan sampai sekarang kamu keadaannya seperti ini yang di buku itu lebih kemana? Keadaan eksternal atau internal? Awalnya internal. Internal. Nah, karena di internal itu saya cari sesuatu yang membuat saya bahagia di luar sana. Ternyata bukan kebahagiaan, malah ngasih saya sebuah tekanan lagi. Gitu. Jadi justru nambahin gitu kan ya, enggak menyelesaikan. Tapi kalau misalkan itu termasuk parah sih, aku nggak bisa cerita karena ntar takutnya spoiler. Kalau yang penasaran silakan beli aja karena masih bisa ya, masih bisa. Ada edisi revisi yang bentar lagi muncul juga. Ada salah satu cerita yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Itu lumayan parah sih karena kalau itu kejadiannya antara sesama anak kecil yang sama-sama nggak tahu, mungkin itu oke. Persoalannya kan yang melakukan itu dia udah tahu kan, dia udah cukup umur dan cukup untuk mengetahui hal itu secara sadar gitu. Iya, harusnya itu. Nah itu lumayan jadi beban juga itu ya, karena sebelum di buku ini pernah cerita nggak kejadian itu? Pernah cerita ke saudara perempuan, anaknya adik ibu saya. Sepupu masih gitu ya? Cuma saya cerita itu pas SMA sebenarnya. Dan dia kan otomatis tidak terlalu bisa menanggapi. Karena selama sekolah pun nggak ada ilmu untuk mengetahui kekerasan seksual itu gimana, pelecehan seksual itu bagaimana. Saya pun baru tahu itu adalah pelecehan seksual setelah SMA. Sekarang ya, setelah mesti mendapat pemahaman lebih gitu ya. Setelah SMA. Jadi yang kamu rasakan waktu itu apa? Kan nggak tahu istilah itu pelecehan seksual. Yang kamu rasakan itu gimana? Saya rasakan rasanya kayak deg-degan, terus kayaknya ada yang salah. Kayak kok nggak bener gitu ya? Deg-degan, kok dia megang-megang. Kok diperlakukan seperti ini gitu. Oke. Cuman hal itu nggak bisa diceritakan waktu itu gitu kan? Karena nggak tahu itu pelecehan seksual ternyata. Jadi di buku ini juga biar orang-orang menyadari bahwa pengetahuan seksual itu sangat penting. Iya. Dan memang komunikasi keluarga itu penting gitu kan ya, yang fungsi sebagai rumah yang mengayomi, yang memberikan kenyamanan, keamanan gitu kan ya. Seenggaknya kalau ada persoalan di luar kan kita pulangnya ke rumah. Ada hujan, ada panas, pulangnya ke rumah. Nggak nyari rumah lain gitu kan. Harusnya seperti itu. Oke. Aku kurang paham dengan kan ada beberapa jenis bipolar ya. Sebenarnya yang kamu alami itu yang seperti apa? Kalau kata dokter itu kan dia lebih menjelaskan penyebabnya. Bipolar. Penyebabnya kan bisa dari genetis, bisa dari kecelakaan, bisa dari lingkungan.
Terus kalau kasusmu lebih ke mana tinggalnya? kalau saya ngerasa sih dari lingkungan dan genetis. Genetis bisa jadi berarti ya. Tapi emang lebih dominan lingkungan Lingkungan mungkin. yang membentuk itu ya. Iya. Berarti peristiwa-peristiwa ini ya, yang tekanan-tekanan entah dari luar, dari dalam, Mm-mm. yang secara nggak langsung mau menyebabkan itu. Iya. Karena kan, mungkin karena apalagi sempat dituntut menjadi sesuatu yang berbeda. Ya. Akhirnya kan kamu secara nggak sadar membentuk citra yang ini loh diriku diri sepenuhnya yang nggak peduli tuntutan orang lain. Iya. Gitu ya. Pernah di masa seperti itu. Ada. Nah terus tapi yang kalau secara sadar yang kamu alami bipolarmu seperti apa? Yang gimana maksudnya? Maksudnya gini, itu kan kata si psikiaternya bahwa penyebabnya ini. Nah yang kamu alami, kenapa akhirnya gimana ya? Kan ada yang benar-benar akhirnya jadi dua kepribadian berbeda, yang akhirnya switch off. Jadi saat satu aktif, satu enggak. Jadi ketika jadi si ini, nggak inget yang kejadian itu. Oh, itu yang udah parah kali. Maksudnya ada yang disebut tuh kamu enggak kan? Enggak sama itu. Mungkin delusi juga pernah. Oh, delusi. Lebih ke delusi. Tapi ini sadar bahwa itu delusi? Ya, atau pas waktu? Pas setelah. Jadi misalkan saat kamu lagi delusi nggak sadar ya, ya rasanya itu fakta gitu kan? Iya, ada waktu seringnya ketika delusi itu ruangan itu rasanya gelap gitu. Lebih ke situ? Lebih ke situ, gelap, sesak nafas, terus keinget semua kejadian yang negatif. Datang lagi ya gitu. Tapi dalam bentuk bayangan atau kejadian langsung nyata lagi gitu? Ya lebih ke bayangan. Jadi berasa bebannya tuh datang lagi ya, bebannya ya. Oh ya. Ya karena lebih ke tekanan itu ya. Lebih ke tekanan. Dan kalau lebih parah, bisa melukai diri sendiri. Iya. Tapi nggak maksudnya setelah keluar dari situasi delusi itu juga masih bisa mengingat kejadian-kejadian itu masih ya? Masih. Oh iya. Terlalu separah tuh. Jadi sekarang berapa lama sih jalan terapi? Udah hampir setahun. Setahun. Ada proses, ada masih perkembangannya? Perkembangannya ya lebih tenang gitu. Jadi kan ada beberapa obat emang mengharuskan saya nggak boleh tidur malam-malam. Minum jam 8, mungkin reaksinya jam 9 malam itu udah benar-benar lumpuh badan. Oh gitu. Jadi untuk menghentikan apa sih ya? Serangan paniknya kali ya? Iya. Kan paling parah sebenarnya saya lebih ke cemas. Iya yang action dia. Makanya aku bingung. Nggak pernah tahu gejala-gejalamu yang bipolar kok tiba-tiba divonisnya bipolar gitu kan. Padahal mungkin serangan panik apa tapi itu udah termasuk bipolar yang kayak gitu. Iya. Kalau itu sih juga udah termasuk bipolar. Kalau serangan kecemasan itu. Kan sudah delusinya parah. Sih soalnya sih ya. Sampai delusi. Juga udah di fase pernah depresi, mania, kan ada 3 tahap. Tapi waktu delusi maksudnya kan ada beberapa orang yang saat delusi dia itu nggak sadar bahwa itu delusi gitu kan. Ataupun ada yang sadar tapi nggak bisa mengendalikan delusi itu. Iya. Kan ada kan? Ada. Nah kasusmu itu waktu itu delusi mempercayai bahwa itu fakta, sadarnya itu delusi setelah kejadian itu, setelah sadar berarti ya. Oh iya. Nah sekarang kalau menurutmu lebih perkembanganmu ini lebih karena obat atau karena kamu menemukan media untuk bercerita itu? Atau dua-duanya sebenarnya Dua-duanya saling berkaitan, tapi ternyata yang paling besar mempengaruhi itu cara berpikir. Yang sekarang udah mulai sehat. Penerimaan diri. Ketika kita udah menerima diri sendiri, kita menemukan kedamaian. Iya. Jadi semua nggak terlalu dianggap masalah. Nggak overthinking lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya tuntutan orang nggak seberapa. Gitu kayak misalkan ayah nuntut kita atau seperti ini. Sebenarnya dia nggak semenuntut itu mungkin ya. Iya, tapi saya nanggepinnya. Penanggapan kita ngerasanya dia menuntut yang banyak banget, gitu kan. Akhirnya secara nggak langsung diri sendiri menuntut lebih ke kita juga, gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya kita nggak bisa menerima diri sendiri gitu kan. Iya. Self love itu lah.
Ya, jadi memang mencintai diri sendiri kan sangat penting. Kalau orang-orang yang sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, apapun kekurangannya, apapun kelemahannya kan pada akhirnya kan lebih santai, lebih Iya, rileks, bakalan lebih ringan. bener. Tekanan-tekanan juga enggak. Walaupun lebih besar datangnya jadi biasa aja gitu kan ya. Iya, dan tujuan kita itu semakin maksimal nanti. Dan menurutmu sekarang yang lebih berperan untuk proses penyembuhan justru itu, cara berpikir. Cara berpikir. Nah, kamu nemu dari mana cara berpikir yang seperti itu? Pada momen ketika ayah saya mau mengantar saya ke rumah sakit. Oh, ya titik balik. Jadi ngerasa, oh ayahku ternyata nggak seburuk itu. Mm-mm. Akhirnya dia mau ibaratnya gandeng tangan dalam tanda kutip, nganter, dan menerima bahwa anaknya bermasalah. Iya, dan dia juga mengakui ada cara yang salah ketika mendidik saya. Oke. Lagi-lagi komunikasi berarti ya. Ketika maksudnya satu bisa menerima, akhirnya kan lebih mudah gitu kan. Iya. Oke. Balik ke soal karya. Setelah ini mau nulis lagi? Tentu. Nulis apa? Apa saja. Maksudnya bentuknya cerpen, puisi, novel? Mungkin lebih ke novel. Masih berhubungan dengan tema-tema seperti ini? Saya berniat kumpulan cerpen ini saya kembangkan menjadi novel. Oke. Target kapan? Target mungkin tahun depan. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal Rocket New, dia juga sebenarnya punya salah satu restoran kebab di Semarang. Ya, kebab apa namanya? Daksayini Burger Kebab. Daksayini Burger Kebab. Jadi kan dia itu setelah lulus sambil masih kuliah S2 ya? Iya, masih. Masih kuliah S2, dia sambil berjualan kebab juga, dan sekarang membuat penerbitan dengan beberapa orang dan mencetak bukunya sendiri. Iya. Terus setelah ini apa lagi? Kan gini, aku tahu perkembanganmu ya, yang dari mahasiswa baru sampai kemudian masuk ke teater, sampai ke lulus, sampai ke sekarang. Kamu termasuk, kalau dari dulu ya bisa dibilang orang yang nggak akan bertahan lama. Awalnya. Tapi kok lama-lama ini orang tahan banting juga ya. Terus tahu-tahu membuat gebrakan, nulis ini, bikin ini, ikut ini, segala macem. Itu kan hal-hal yang kayak gitu yang orang nggak bisa duga. Karena mungkin dulu cara berpikirmu masih yaitu nggak bisa menerima diri sendiri. Kalau nggak bisa menerima kekurangan diri sendiri kan akhirnya nggak bisa munculin kelebihan diri sendiri. Iya. Nah, setelah kekurangan kita tahu dan mengamini, yaudah aku kurang bagian ini. Oke, aku munculkan bagian lain. Pelan-pelan kan akan muncul kepribadian yang lebih berani gitu kan untuk melakukan sesuatu yang lebih. Makanya, oh ini anak progres nih lumayan nih. Itu pandanganku. Termasuk dengan akhirnya bikin usaha kebab sendiri dan sekarang menerbitkan buku sendiri. Itu luar biasa. Ada lagi nggak closing statement soal buku? Soal buku, ya sebenarnya di buku ini banyak motivasi. Motivasi. Dari cerita-cerita tadi bakalan lebih lengkap kalau kalian membaca bukunya secara langsung. Oke. Bisa dipesan atau dibeli di mana hubunginnya? Kalau Kamedia. Kalau Kamedia. Ada Instagramnya. Instagram ya? Kalau Kamedia. Oke, jadi kalau kamu pengen buku Bu, masih banyak yang belum keceritakan, itu bisa cari di Instagramnya Kalau Kamedia ya. Ya. Itu lengkap lah, mau pesen di mana, harganya berapa, lewat mana, lengkap banget. Satu, sekali lagi, kenapa sambulnya pernikahan? Karena ada bagian yang menceritakan tentang pernikahan di dalam buku ini. Yang pernikahan anak-anak itu? Pernikahan anak-anak. Itu ternyata banyak orang yang kaget ketika membaca itu. Iya, karena saya pun mengalami hal itu. Maksudnya, itu kan permainan yang lumrah di anak-anak ya, saat siapa jadi ini. Tapi nggak sampai sebrutal itu. Ya sekedar jadi membelai, di salam-salaman, bawa jajan, udah bubar gitu kan. Nah itulah lingkungan saya. Tapi di sana maksudnya hal itu umum. Bukan umum sih, maksudnya terjadi di orang lain juga. Ya mungkin terjadi juga. Karena kan menjadi permain, apa ada salah satu anak yang sebenarnya mengendalikan permainan itu? Ada satu anak yang mengendalikan itu dan dia umurnya lebih muda. Lebih muda? Lebih muda daripada saya. Oh, tapi dia lebih tahu? Lebih tahu masalah soal itu? Pernikahan itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih Rocket New. Sehat selalu. Terakhir. Ya. Kamu bahagia? Bahagia. Jauh lebih bahagia? Jauh lebih bahagia. Oke, cukup itu aja. Terima kasih.